Diarahkan yang main-main kalau dekat bagus diarahkan yang main-main. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali mengawali hari kita dengan membaca Al-Quran. Makanya sudah semestinya kita sebagai seorang hamba bersyukur sama Allah atas limpahan rahmat yang begitu banyak dan begitu besar, sehingga kita dapat berkumpul di dalam salah satu daripada rumah-rumah Allah. Kedua kalinya, salam dan salawat semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan yang dimana golongan itu adalah golongan yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Baik, kemarin sampai di mana? Ya sampai di mana? Baik. Jadi pada pertemuan yang lewat sudah kita jelaskan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia ini betul-betul memang semata-mata untuk menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpin. Dan serendah-rendahnya seorang pimpinan adalah dia bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, itu serendah-rendahnya seorang pemimpin. Ya. Dia bisa melawan hawa nafsunya, dia bisa melawan rasa malasnya untuk belajar dan terus belajar. Karena ketika seorang ustaz memerintahkan kepada setiap individu, setiap kita untuk belajar, yang untung siapa? Yang untung itu ustaz atau para santri sekalian? Yang untung itu antum atau para ustaznya? Antum itu artinya kalian. Antum dalam bahasa Arab kalian. Anta, kamu. Beda gak? Beda. Anta, kamu. Kalau antum bisa menjadi kamu, bisa menjadi kalian. Dan itu adalah bahasa yang sangat baik dalam bahasa Arab, ya. Baik. Seperti antum sekalian yang akan mendapatkan kebaikannya. Seorang guru tidak akan pernah bisa mengajar kalau dia belum pernah makan asam garam dalam dunia pendidikan. Seorang guru gak akan pernah menjadi guru kalau dia belum merasakan bagaimana rasanya dididik. Ya kan? Seperti itu. Betul gak itu? Betul. Saya juga seperti itu. Gak akan pernah bisa berbicara di depan para santri sekalian tanpa saya sebelumnya menjadi santri. Jadi semua itu butuh proses. Semua itu butuh proses. Belajar itu butuh proses. Enggak semudah apa yang kita bayangkan. Ya. Seperti itu. Makanya kita sebagai khalifah memang tujuannya ya, diciptakan. Maka kita harus betul-betul menjaga amanah yang sudah Allah berikan sama kita ini.
Kemudian pimpinan dalam keluarga. Ya. Kalau ada dia punya anak, maka dia punya seseorang yang harus dipimpin. Ada istrinya, ya, dan ada pula anak-anaknya. Nah, itu kalau dia sudah berkeluarga. Para santri yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nabi Adam alaihissalam, ya, setelah beliau dengan istrinya makan buah khuldi itu, maka terbukalah pakaian mereka. Terbukalah pakaian mereka. Maka setelah pakaiannya terbuka, maka dia menutupi tubuhnya dengan daun-daun dari surga. Dan Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Adam, "Wahai Adam, bukankah sudah kuberikan kepadamu segala fasilitas yang ada di surga ini? Tapi mengapa kau masih makan itu buah khuldi? Kenapa masih makan buah khuldi? Seharusnya kau tidak menyentuhnya, seharusnya engkau tidak memakannya. Tapi kini engkau telah menyentuhnya dan engkau telah memakannya." Maka terusirlah Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya dari surga, turun ke muka bumi ini. Maka keduanya pun kemudian terpisah. Ya, kalau sekarang, ya, itu Siti Hawa dia di Ka'bah, di Makkah. Ya, kemudian Nabi Adam di daerah India. Ya. Coba bagaimana ya rasanya kalau kita balikkan ke dunia ini. Biasa hidup mewah dengan segala fasilitas yang ada, kok tiba-tiba terusir dari rumah yang mewah itu, ya, sudah begitu terpisah lagi. Bagaimana perasaannya? Tinggal di rumah yang mewah, segala fasilitasnya lengkap, kamar mandi, ya, kemudian kamar tidur ber-AC, nah, tempat tidurnya spring bed. Nah, bagaimana rasanya kalau tiba-tiba diusir dari situ? Hidupnya jadi susah. Sedih gak itu? Ya, itulah Nabi Adam alaihissalam. Dan yang bayang kita, itulah yang kemudian beliau rasakan. Terusir dari surga, tidak bisa berbuat apa-apa. Segenap santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Beliau berdoa dalam kurun waktu yang tidak sebentar, sangat lama. Bertahun-tahun beliau terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali dipertemukan dengan keluarganya, agar kembali dipertemukan dengan istrinya. Ya. Segenap santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran yang bisa kita dapat dari sebuah doa. Nabi Adam alaihi wassalam tidak putus dalam berdoa. Terus dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa pernah putus asa, tanpa kemudian tanpa pernah putus asa. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan pernah kalian putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah pasti akan kabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang kita butuhkan. Cuma Allah ingin lihat dulu nih sejauh mana kesungguhanmu dalam meminta. Kamu butuh atau ingin? Begitu. Kalau sekedar ingin, lama itu dikabulkan. Tapi ketika betul-betul terdesak, butuh sama Allah Subhanahu wa taala, irji ilayya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah pasti akan mudahkan segala kebutuhan kita. Seperti itu ya jemaah sekalian. Sama dengan Nabi Adam yang terus berdoa. Terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian setelah kurang lebih 1 abad beliau berdoa, barulah Allah kabulkan permintaannya. Ya. Dipertemukan dengan Siti Hawa. Ya. Sekarang disebut Jabal Rahmah. Itu ada di Saudi ya. Nah, pertemuan itu ya, betul-betul diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah tempat namanya Jabal Rahmah. Di sanalah kemudian Siti Hawa dan Nabi Adam berjumpa kembali. Ya. Setelah itu nanti baru mereka akan berketurunan. Ya. Berketurunan. Ada keturunannya. Ya. Salah satu juga nanti yang membuat sejarah itu sebenarnya namanya ini juga wallahu a'lam apakah ia seperti itu namanya atau bukan. Dan kisahnya juga ada 2 versi. Kisah anak Adam yang berselisih paham ya, karena kecemburuan sosial itu. Nah, mereka berselisih paham dengan saudaranya sendiri sehingga terjadilah kisah pembunuhan pertama kali yang dilakukan di permukaan bumi. Ya. Tapi Al-Quran menceritakannya ya, dalam surah Al-Maidah. La in basaqta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Surah apa itu? Al-Maidah. Baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in basaqta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya aqtulak. Terus inni akhafu Allah rabbal alamin. Oh kurang ini ya. Coba buka semuanya dulu. Buka. Halaman berapa itu? Buka semua. Semuanya dulu buka. Kurang kompak tadi bacanya. Ayat berapa? Ayat ke-28 katanya. Halaman berapa tadi Mas? Halamannya halaman ke-112, ayatnya ke-28. Ayat yang ke-28. Buka dulu. Baru nanti kalian langsung cari terjemahannya. Kayak nah itu dijelaskan itu. Ya. Awalnya itu memang diperintahkan untuk berkorban. Ya. Tapi nanti kan kita kisahkan ini. Tapi ayat itu kita baca bareng-bareng. Ada? Sudah? Udah semua ya? Nah, itu udah juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in basaq ilayya taqtulani ma ana
Terjemahan. Ya terjemahannya. Ada yang atau ada yang punya Quran terjemah baca itu terjemah. Masya Allah, ya. Jadi memang awal daripada kisah atau ayat ini diturunkan, sebabnya itu dia ngobrol enggak? Coba nanti kalau masih beradab masuk aja. Ya ngobrol. Nah, jadi betul-betul ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menyuruh mereka berdua untuk berkurban. Kenapa berkurban? Karena mereka memperebutkan ya, insan, memperebutkan seorang laki orang wanita, ya, wanita. Nah di zaman dahulu Habil lagi. Di zaman dahulu itu pernikahannya berpasang-pasangan ya, selang-seling ya, selang-seling. Dan memang setiap lahir pasti kembar. Kembarnya berpasang-pasangan, laki-laki, perempuan. Misalnya lahir si Habil, ya kan misalnya ya, lahir si Habil, kemudian lahir lagi adiknya si Habil, seorang perempuan di waktu yang bersamaan. Kemudian lahir lagi Qabil, misalnya begitu, misalnya ya, misalnya. Kemudian setelah itu lahir lagi adik perempuan si Qabil. Jadi nanti kalau mereka sudah besar, ya, Habil akan menikah dengan adiknya siapa? Qabil. Nah, silang ya, kawin silang dengan cara silang. Seperti itu. Nah, itu di zaman dahulu. Seperti itu pernikahannya. Tapi memang karena memang kakaknya Habil alias Qabil ini memang dipengaruhi rasa apa ya? Rasa iri hati, rasa dengki, ya, sehingga kemudian itu yang membuat apa? Dendam, emosi, ya. Nah, seperti itu. Itu makanya perasaan iri dengki itu harus betul-betul kita berdoa semoga Allah menghindarkannya dari kita. Amin. Nah, saudara sendiri bisa dibunuh, bayangkan. Itu luar biasa. Sejarah yang luar biasa itu. Jadi sesuatu atau hal-hal yang baik itu telah tercermin di dalam diri anak Adam, ya, yang namanya si Habil. Sementara kejahatan, dendam dan bara api, kemarahan itu ada pada kakaknya si Habil, Qabil ini. Ya. Iblis laknatullah alaih memang tidak pernah berhenti menggoda manusia, tidak pernah berhenti menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Sampai tergoda si Habil dengan bola, si Qabil dengan bujukan Iblis laknatullah alaih. Seperti itu jemaah sekalian. Bayangkan itu. Sangat mengerikan sekali. Memang pembunuhan pertama kali. Ya. Nabi Adam alaihissalam sudah berjumpa dengan istrinya. Akhirnya mereka ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Ya. Keturunannya wallahu a'lam, kita belum tahu juga ya siapa anak pertama beliau, tapi intinya yang membuat sejarah ada dua anak Adam yang membuat sejarah pembunuhan pertama kali di permukaan bumi. Ya, salah satunya adalah Qabil. Kemudian yang satu namanya Habil. Ini wallahu a'lam apakah namanya betul-betul sesuai atau bagaimana, wallahu a'lam. Tapi intinya kita bisa mengambil kisah ini sebagai ibrah. Sebagai apa?
Ibro.